Atar, masih ada sesuatu yang mau diungkapkan? Sedikit saja bahwa saya tadi terpengaruh 1 jam digiring untuk teman membicarakan kegiatan ini. Kalian ini nggak waras. Di Jakarta ini kegiatan kayak gini nggak waras. Ketika dia bicara pribadi, lu ngapain? Mendingan urus bini lu, urus anak lu cari duit. Itulah yang lingkaran saya. Nah, saya kembali ke belakang bahwa memang ada joke ya, makin banyak tahu makin kita mumet. 4 bulan yang lalu saya mencoba untuk memahami 19.700 halaman APBD DKI Jakarta dari lebih kurang 23 SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan isinya bikin pusing memang. Yang tadi awal saya bicara itu sampelnya ini. Yang saya bilang kegiatan ini 2 hari dikasih uangnya kepada saya, Kenduri Cinta ini 15 tahun nggak usah dibiayai. Ini yang terjadi. Akhirnya nggak berhenti. Tadi Mas Toto nggak kuat saya berada dalam lingkungan situ, ya kan? Nah, di Kenduri Cinta di Jamamaya bahwa ada satu perubahan yang sangat fundamental pada diri saya, walaupun sekali-sekali harus marah gitu kayak tadi saya bicara. Sekarang ini marah tuh mulai nggak ada, ngalah saja daripada marah. Nah, saya cuma jelaskan pada teman-teman semua yang heran. Pada semua teman-teman yang heran pada Jamamaya, apa kegiatan Jamamaya khusus dengan Kenduri Cinta di kota besar seperti ini mau duduk sampai 7 jam, 6 jam. Ternyata saya balik pada keanehan-keanehan yang terus terjadi, tapi saya senang. Mas Toto, di Kenduri Cinta tuh rebuannya 1 bulan 4 kali, ditambah sekali kegiatan bulan. Ternyata isinya cuma keakraban, tidak ada ya. Setelah Mas Andri nggak rebuan ya agak aman lah, karena beliau suka bicara ke langit-langit, tapi teman-teman kan cara konflik. Dan yang paling menarik di setiap rebuan Kenduri Cinta selalu ada penutup cerita yang hikmahnya ditelan masing-masing, kemudian diterjemahkan, besoknya enak. Ya contoh misalnya menentukan tema, kita disiapkan untuk berpikir, kemudian ada 15 tema masing-masing, ujungnya kebingungan di rebu ketiga. Ya wis minta sama Cak Nun aja, kan capek tuh. Kata kita sia-sia enggak. Ini pengalaman saya dari rangkaian tadi, teman yang di sini pemahaman tentang kegiatan. Misalnya saya ini cerita agak pribadi. Sejak Kamis saya diminta oleh IO pemilik proyek Pemda jadi konsultan budaya. Rapat kasih honor 200. Rapat 200, oke. Ketika pelaksanaan, saya kan konsultan. Bu, masa saya sudah jadi MC, saya harus jadi moderator, saya harus menjadi dalang dari sebuah penampilan tonil Betawi. Tapi saya ingat, ya ilmu yang ada di sini nggak boleh marah. Besoknya hari ini ada kegiatan yang sama dari YO yang lain, ngawurnya sama Mas. Dan 2 kegiatan tadi sampai hari honor saya diutang. Bayangkan Mas, honor yang utamanya diutang. Baik. Maka saya bersyukur seperti ini. Terkait dengan apa yang dikatakan Mas Toto soal tahluka atau wiridan yang lain, memang rada sulit di Jakarta Kenduri Cinta, tapi dilaksanakan secara teknis. Jadi channel waktu pengantar pembelajaran tahluka oleh teman-teman itu tiap malam saya SMS, bentar lagi jam 10 yuk kita baca. Jadi tetap dijalankan, entah efektif atau tidak, masing-masing baca atau tidak, tapi dijalankan. Cuma gaya Kenduri Cinta kita nggak tahu, untuk gaya mau copat beda, gaya Padang Bulan beda, tapi itu ada yang rajin di sini, yang mengambil tanggung jawab untuk seperti itu. Nah, persoalan apakah Jakarta Kenduri Cinta
lebih bisa serius memahami tahluka, mengimplementasikannya, sementara gangguan-gangguan untuk memahami persoalan kejakartaan, kenegaraan segala macam itu selalu ada di kepala kita. Kita mau lari dia ngikutin terus, nggak mungkin dong setiap saat. Dan khusus saya misalnya lari nggak bisa, Mas Toto, kan ikutin terus, ditinggal saya, diikutin mumet gitu. Ya, bahwa kemudian kita berharap, saya pribadi dan teman-teman lain di luar Kenduri Cinta berharap perubahan untuk kepentingan bangsa generasi berikut. Walaupun menurut Mas Toto pergerakan sosial itu tidak menjadi sebuah gerakan utama, target utama, karena kemampuannya di situ ya nggak mungkin, masih ada yang ngambil porsi itu. Nah, untuk itu apapun yang saya lakukan, apapun yang kita lakukan untuk ke depan, menjadikan Allah sebagai audien, pasti konsepnya sudah sama pemahaman. Cuma bagaimana mengimplementasikan dalam sebuah sederhana. Yang paling penting saya akan nyatakan bahwa barangkali di Kenduri Cinta cuma saya maboim orang Betawi yang mau ikut. Ini beneran loh. Saya fair aja. Kenapa? Saya yakin kalau yang bukan punya kejiwaan tertentu nggak mau. Ngapain waktu 7 jam? Jadi ngurusin ini itu, honor yang nggak ada, uang sendiri. Karena kebiasaannya kalau ada kegiatan mesti disangoni. Ya, ini bukan persoalan etnik, bukan persoalan rasialis, tapi kesedihan saya ya saya bawa bersama sedulur Jihad Kenduri Cinta ini. Sehingga ketika kalau saya dalam komunitas saya berbagai, saya bilang saya taruhan 2 kuping saya potong kalau Betawi bisa bikin seperti Kenduri Cinta. Kenapa? Karena otaknya seperti itu, lapak. Ini pragmatismenya semakin tinggi. Kesedihan saya dan sekarang terbukti menjadi orang-orang pinggiran. Dikasih permen sama Jokowi, dagingnya diambil sama orang lain. Bagian-bagian terpentingnya girang-girang aja. Tidak saya membenci orang yang saya sebut, tapi ini fakta. Bagaimana Jakarta, Betawi 27% penduduk Jakarta, sebagai penduduk Jakarta nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, ya kan? Saya pikir saya hanya bermohon ada tetap sehat, bisa bersama-sama. Saya akan melakoni apa yang saya lakoni di luar, dan faktanya saya mendapatkan manfaat yang terbesar dari keikutsertaan saya di Jamaah Ma'iyah Kenduri Cinta. Kalau soal lain-lain sama lah, ya kan? Kayak Kanjeng di Indonesia, musik Melayu di Tanah Abang di kampungnya nggak laku, itu tenang-tenang aja. Kayak Kanjeng tenang-tenang aja, musik Melayu di pabriknya itu di Tanah Abang nggak laku. Ya mereka pakai OT dangdut, maaf, OT dangdut aja, ya kan? Dengan penyanyi perempuan dapngan, joget, nanti mabuk-mabukan baru. Jadi saya sadar itu betapa ini bagian dari hobi, keinginan untuk menjaga semangat peradaban dan kebudayaan masyarakat Tanah Abang. Dan samalah seperti Tanah Abang dan Jombang itu, nggak ada lah orang hebat di Tanah Abang, nggak ada. Mbok yang namanya Ismail Marzuki, lah ya udah mati, orang kampung Bali. Mabuk Junaidi, ya siapa dia? Jadi itu udah tamat saya pelajari, tapi saya mulai lagi belajar di GM Kenduri Cinta yang saya sangat penasaran. Terus terang saya sangat penasaran sampai titik ini sebenarnya apa gitu. Ini makhluk aneh, ini sistem yang aneh, tapi jalan. Kalau saya dengan komunitas saya, kelompok saya pasti nggak jalan. Ini orang-orang aneh ini membuat pengertian akhir saya, inilah orang-orang yang berbahagia di keterasingan
Jakarta dan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cak. Dedalane Gunung Kalawang Sekti Wali Ngalan Dhuwur Wekasane berangkat dari Bang Matar, kemudian dari gerakan sosial, dari Cak Nun sendiri itu ada tadi itu sebenarnya saya nggak mau bicara karena ada rasa pangrasa terhadap waktu, rasa pangrasa terhadap ruang. Tadi ada musikalisasi tentang notobiul itu terhadap rasa pangrasa terhadap waktu, subjeknya manusia. Kemudian kalau umbulandu itu terhadap ruang, pembandingan antara Jakarta dan Jogja. Lah kemarin tuh mohon maaf Cak Nun, ada hikmah dari ilmu Kenduri Cinta. Saya harus menetapkan, harus hadir. Perjalanan saya kemarin tuh harus hadir di antara orang-orang penting. Saya nggak tahu diajak di kementerian dan lembaga dan beberapa funding internasional mengkoordinasi untuk masalah penanganan konflik sosial. Prediksi di dalam inbox sistem ini akan terjadi yang namanya konflik sosial. Sisi lain, saya di outbox bersama Cak Nun adalah bencana alam. Dialektika antara saya harus outbox dan inbox dalam konteks profesi, outbox dalam konteks social worker atau penguatan jati diri, dalam permainan outside in, inside out, ada formula yang kita temukan. Pada waktu kemudian mengambil suatu kebijakan yang naif terhadap desa, karena ada RUU desa yang mau disahkan, Mas. Jadi sosok orang perkotaan, orang pusat ini merasa mau menolong pedesaan, mau menolong desa. Padahal perusaknya itu yang di pusat, di kota ini. Loh kok mau menolong? Sebenarnya saya bilang di situ harusnya kita minta tolong pada orang desa cara berpikirnya dengan sistem nilai yang ada seperti Cak Nun katakan tadi dengan yang namanya kemandirian dalam konteks Trisakti. Tidak adanya kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi, sementara menggerogoti yang namanya kepribadian dalam budaya untuk dikapitalisasi dan dipolitisasi, apalagi mendekati tahun politik. Nah sebenarnya karena kita itu punya ilmu, saya yakin dari ilmunya Sunan Kalijogo ya Nun, di antara dialektika, etika Protestan, teologi pembebasan Katolik, terus ada kemudian garis tengah yang diciptakan, yang dicoba dibuatkan ilmu yang namanya Tao dan Fisika oleh Clifford Capra yang di Berkeley itu. Loh di sini akan mengeluarkan momentum bila yang namanya 50% kepribadian dan kebudayaan di desa itu bisa melakukan resonansi balik sehingga struktur itu taat kepada itu. Seperti pandangan Arang dirubah hatinya meskipun skillnya oke, meskipun konsepsinya oke. Ini yang saya idam-idamkan. Aduh, saya menerangkan tentang supaya orang sadar tentang konsepsi yang ada pada kerusakan di tingkat lini. Sebenarnya dialektika pada perebutan di Ken Arok itu antara Brahmana, kemudian di mata pusaran, kalau istilahnya siapa itu Pramudia, itu kan di tingkat Prabu, Mojopahit Timur dan Mojopahit Barat, antara Lumajang dan Mojokerto sebenarnya. Kemudian Ken Arok, arus balik itu perebutan antara Rama, konsep Tritangtu, yaitu antara Adipati. Titik hebatnya itu adalah di Mangir, karena itu mewakili konsep perdikan antara tiga konsep itu. Sehingga hari pertama saya tidak bisa merubah, akhirnya pakai ilmu KC di akhir, di tadi saya naik KM Kelut ya, di jam 2 siang tadi di kapal. Pada waktu ombaknya besar, saya bilang, interupsi, kayaknya ini mohon dimaknai, karena ombaknya mulai besar. Orang mulai mikir-mikir itu, pejabat-pejabat. Kita berangkat tanggal 13 tahun 2013, namanya KM Kelut. Kemudian bayarnya kita itu Rp999.000. Jangan-jangan konsep 13 dalam konteks Jawa itu paling puncak untuk melakukan perubahan lagi. 13
Angka 13 kalau diumumkan berbahaya gitu. Ini adalah titik nadir. Kemudian siapa simbol 99 itu? Kemudian Gunung Kelut itu sebelum Merapi sebagai tanda-tanda, sebagai itu kosmologi untuk perubahan, itu dulu pada zaman waktu Kediri itu Gunung Kelut. Jadi orang bapak-bapak pimpinan mulai resah, sehingga saya masukkan di situ bahwa mari kita bahwa yang namanya desa itu sebagai penyelamat. Maka setiap Anda menangani masalah desa dengan RUU desa dan konflik sosial itu janganlah menggunakan nafsu untuk kita menyelamatkan desa. Kita minta desa menyelamatkan kota. Akhirnya mau Cak Dun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, inti dari Mas Andre adalah kita sampai pada ujian paling akhir. Dan Mas Andre menunjukkan pertahanan terakhir ini kalau jebol, yaitu desa, Huma Berhati tadi, maka tahun 2015 kita terancam bubar, minimum pecah. Nah, ini elaborasi intelektual dan akademisnya bisa kita teruskan bulan depan, tapi prinsip yang diomongkan Mas Andre, Anda pasti tidak begitu paham karena ya memang level intelektual Anda memang ya agak rendah nutrisinya gitu. Tapi prinsipnya adalah Andre memperingatkan kalau pertahanan terakhir ini kamu jebol mulai dari cara berpikirmu, maka Indonesia tidak bisa bertahan lagi. Satu, nomor dua, semua yang Anda lihat, Anda alami, Anda dengar dalam setahun terakhir ini, apa itu level konflik di bawah, karena tanah, karena fikih, karena bid'ah, karena kafir, karena segala macam, maupun fluktuasi dari berita-berita yang tidak ada ukurannya di media massa, maupun perbedaan-perbedaan yang semakin tajam di kalangan elit, maupun infiltrasi-infiltrasi internasional yang sudah tampak maupun yang belum tampak di seluruh republik ini. Seluruhnya tujuannya satu, ialah membuat Anda terpecah belah dan bangsamu menjadi rapuh. Dan kalau Anda betul-betul rapuh dan tidak percaya satu sama lain, maka perampokan akan terjadi dengan mudah oleh mereka. Oleh karena itu, pertahanan desa itu benar-benar harus menjadi file untuk kita bawa pulang, yang diomongkan Mas Andri. Teman-teman sekalian, untuk itu Anda harus menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang tidak ikut bertengkar, tidak ikut konflik sosial, tidak ikut. Jadi misalnya dibilang sia-sia, tidak ada masalah, karena Anda di sini tidak punya tujuan pribadi. Saya dan semua di sini tidak ada tujuan pribadi. Lu dapat apa di KC? Lu emang kita nggak cari apa-apa. Kita ini sedang bersedekah kepada Republik Indonesia, gitu loh, dengan mendekatkan diri kita kepada yang bisa mengatasi Indonesia, yaitu Allah. Ini bukan fatalisme. Ini Mas Toto yang tidak bisa selawatan dan tidak bisa wiritan, itu berfatwa malam hari ini diskusi sudah cukup. Sekarang ngaji saja supaya Allah terharu, supaya kita ditolong sama dia. Itu Kiai Tohar yang asal-usulnya komunis pol, gitu. Sekarang malam hari ini berfatwa seperti itu. Oleh karena itu, Mas sekalian, tolong duduknya kita atur 10 menit terakhir bersama-sama. Duduknya sedemikian rupa sehingga Allah menjadi utama di dalam kesadaran dan rasul Anda, di dalam jiwa, di dalam dada, di dalam kepala, dan seluruh aliran darah Anda semua.